Setelah teman-teman mengetahui apa itu paragraph styles, tentunya teman-teman penasaran apa sih yang bisa dibuat dari paragraph styles ini. Nah, pada video kali ini kita akan bermain-main dengan paragraph styles. Kita akan membuat 4 styles yang berbeda, dan itu mencakup grab, nested, split atau span, shading atau border, dan kemudian drop caps. Apa itu semuanya? Langsung aja kita ke videonya. Oke, jadi ini dia yang akan kita pelajari hari ini. Kita akan sama-sama membuat berbagai macam paragraph styles dan juga karakter styles. Yang pertama yaitu adalah membuat header yang ada garisnya seperti ini. Kemudian yang kedua, kita akan membuat drop caps. Selanjutnya yang ketiga, kita akan membuat headernya memanjang seperti ini, tapi bawahnya itu adalah 2 kolom. Selanjutnya yaitu adalah kita membuat panel quote gitu ya kalau gue bilang ya, atau pop up quote di dalam body secara otomatis. Dan yang terakhir kita akan belajar mengenai grab styles. Jadi di sini bisa dilihat kalau yang ada kata killer itu akan terbold dan warnanya jadi fuchsia, dan yang kalau ada di dalam tanda petik itu akan menjadi warna hijau dan juga italic. Oke, kita langsung buat dulu yang pertama. Biar teman-teman sama-sama bisa mengikuti, kita akan buat dokumen baru. Di sini saya menggunakan ukuran letter aja. Terus orientationnya landscape, kemudian pagesnya biar sama mungkin 4 ya. Dan facing pagesnya jangan lupa dicentang, kita klik create. Nah, untuk panelnya itu kita bisa menggunakan yang Essentials Classic. Ini gue reset aja. Dan gue ingin menambahkan panel yaitu Properties. Dan panel lainnya yaitu adalah Paragraph Styles dan juga Karakter Styles. Itu ada di window. Kemudian kita ke Styles dan klik aja yang Paragraph Styles ya. Di sini gue taruhnya di pojokan sini aja. Oke, yang akan kita buat yang pertama yaitu ini, belajar membuat header bergaris otomatis. Nah, di sini gue udah ada teksnya. Nanti teksnya juga akan gue sertakan bagi teman-teman member. Kalau yang nggak ada, sebenarnya bisa pakai lorem ipsum text atau teks apapun itu. Oke, setelah kita copy, kita buat dulu text boxnya. Ini gue minimize dulu. Kita buat aja seperti ini, full ke margin-marginnya. Kita paste, dan lalu di sini kita akan buat paragraph styles. Yang pertama akan kita buat yaitu adalah body copy-nya. Ini kita delete aja kalau ada bawaannya. Oke, kita buat body copy-nya. Oke, kita buat body copy. Kemudian untuk basic karakter formatnya ini mungkin menggunakan Open Sans atau apapun itu terserah. Lalu kita klik OK aja. Jangan lupa kita apply di sini. Klik. Lalu pada bagian headernya kita seleksi, kemudian kita klik plus, kita pilih aja header. Nah, ini kita membuat paragraph styles baru untuk headernya. Kemudian di basic karakter formatnya kita buat dia contohnya menjadi Poppins. Kita cari aja, atau sebenarnya font apapun itu terserah teman-teman yang ada di komputer teman-teman. Oke, kemudian font stylenya ini kita jadi bold. Dan ukurannya 2 kali lipat, jadi 24. Sejauh ini aman. Kemudian kita ke bagian indent and spacing. Kita kasih space setelah headernya ini, biar ada space buat garisnya. Itu mungkin kita kasih 2, seperti ini. Kemudian cara ngasih garisnya gimana? Cara ngasih garisnya kita pakai ini, paragraph rules. Di bagian rule-nya ini kita pilih yang rule below, kita klik rule on. Nah, di sini kita pilih warnanya apa. Contohnya kita pakai warna fuchsia. Kemudian ini kita kasih offset. Jadi ini kan terlalu mepet banget ya. Bisa dilihat jaraknya antara header kita, font header kita dengan garisnya. Ini kita kasih offset biar dia agak jauhan dikit ya. Oke. Kemudian kalau kurang tebal ya kita kasih tebelannya seperti ini. Tada! Nah, sudah jadi ini header kita yang otomatis. Kalau kita kecilin seperti ini, maka dia akan ukurannya otomatis mengecil gitu ya. Kalau kita perbesar lagi, ya dia akan ikut memanjang. Panjangnya itu sesuai dengan kolom yang kita buat. Lalu kalau nggak pengen sesuai dengan kolom yang kita buat, gimana? Ya, kita tinggal pilih aja si headernya tadi. Ups, salah. Ini karena kita menyeleksi
text boxnya. Kita unseleksi dengan mengklik apa manapun yang ada di artboard ini. Kemudian kita klik headernya, lalu kita pilih yang paragraph rules. Di bagian widthnya kita pilih yang text. Jadi dia akan panjangnya sesuai dengan panjang teks kita. Tapi gue nggak pengen itu, gue pengennya sepanjang kolom jadi seperti ini. Mantap. Kita sesuaikan ya. Yang kedua, kita akan membuat body copy yang ada drop caps-nya. Jadi drop caps ini adalah satu kata atau satu karakter, sebenarnya bebas ya, mau berapa karakter, yang di awal kalimat ukurannya lebih besar daripada body copy yang lainnya. Bisa dilihat di sini, drop caps-nya di sini cuman satu karakter aja, dan ukurannya itu 3 line, kemudian menggunakan background berwarna fuchsia dan juga fontnya berwarna putih. Mari kita buat. Pertama-tama kita duplicate dulu si text box yang awal ini dengan Alt Shift, kemudian klik and drag ke bagian kanan. Oke. Lalu kita seleksi body copy-nya ini, karena kita akan membuat body copy baru biar nggak sama, biar kelihatan aja bedanya. Kita klik plus, lalu kita ganti aja misalnya di sini body drop. Nah, langsung kita ke bagian drop caps and nested style. Nah, ini kita naikin angkanya sampai 3 si bagian lines-nya. Kalau lines ini adalah ukuran drop caps-nya itu berapa lines gitu. Karena tadi 3 ya kita klik 3. Tapi kalau teman-teman pengen 4, 5 itu ya terserah. Tergantung kebutuhan teman-teman. Tapi di sini kita klik 3. Di sebelah kanan ini adalah berapa karakter yang akan di drop caps ya. Jadi teman-teman bisa milih mau 1, mau 2, mau 3. Itu bebas. Tapi di tutorial ini kita akan pakai 1 dulu. Karena biasanya gue lihat sih cuma 1 ya. Nggak banyak-banyak. Kemudian untuk drop caps-nya itu akan dipakaikan karakter styles apa. Di sini kita akan pilih karakter stylesnya. Tapi karena kita tidak punya karakter stylesnya, kita akan buat karakter style baru. Di sini namanya misalnya drop caps. Oke. Kemudian basic karakter formatnya kita akan menggunakan font family bebas ya. Di sini gue tadi udah pakai Chochin. Nah, kita pakai ini. Font stylenya bold. Lalu kita ubah warnanya menjadi warna fuchsia. Kalau sudah kita klik enter dan kita lihat, tada! Sudah mulai kelihatan ya si drop caps-nya. Kita klik OK. Nah, tapi di sini teman-teman bisa lihat warnanya masih warna fuchsia. Kemudian sesuai dengan kita pilih ya sebenarnya warnanya tadi. Kemudian ini masih ada yang nabrak-nabrak kayak gini. Itu langsung aja kita benerin di karakter stylesnya. Kita klik aja yang bagian drop caps. Kemudian untuk benerin spacingnya ini, di trackingnya ini kita naikin aja. Oke, misalnya di 100 oke ya, 100 aman. Kemudian karakter colornya kita bikin putih karena tadi kan yang fuchsia itu adalah backgroundnya. Terus backgroundnya di mana? Backgroundnya itu ada di bagian underline options. Loh kok di underline? Sabar. Kita akan buat si garis ini, underline ini seperti background. Jadi kita centang. Kemudian warnanya kita buat fuchsia. Nah, sudah mulai kelihatan ya. Lalu si tebelnya kita buat tebel, misalnya 10 atau oke 60. Dan kita buat dia offset atau ngegeser ke bagian atas. Ini digedein aja. Dikurangin ya. Sehingga dia seolah-olah menjadi background seperti ini. Kalau terlalu besar ya weight-nya kita kurangin. Oke. Lalu ini tinggal kita sesuaikan aja jaraknya. Si trackingnya biar nggak terlalu lebay gitu. Kalau sudah kita klik OK. Tada! Nah, lalu kalau yang bawahnya nggak mau kena drop caps gimana? Ya tinggal kita ubah aja si bagian bawah ini menjadi body copy. Dia tidak akan kena drop caps. Ini drop capsnya kita ganti jadi J juga bisa. Kalau kita hapus U-nya tiba-tiba juga langsung jadi drop caps. Ini kita jadi U besar langsung jadi drop caps secara otomatis. Dan juga shout out buat teman-teman member yang sudah mendukung Keylearn pada video kali ini. Ini dia. Selanjutnya kita akan membuat header yang bisa memanjang
di antara dua kolom seperti ini. Mari kita buat. Ya, kita ke dokumen baru kita lagi. Kemudian yang pertama-tama harus kita lakukan adalah kita membuat si dokumennya mempunyai dua kolom. Caranya kita ke bagian layout, kemudian margin and columns. Kita buat kolomnya menjadi 2. Ya. Salah. Kita pastikan page-nya terseleksi yang ingin kita buat jadi 2 kolom. Kemudian kita klik layout. Kita pilih margin and columns. Kita buat kolomnya menjadi 2. Gutternya kita buat jadi 3. Ini contohnya aja ya. Kemudian kita buat text box. Memanjang seperti ini. Full. Ya. Lalu kita copy paste text-nya. Ini text-nya teman-teman ya bebas ya. Ini karena gue udah buat contohnya, harusnya teksnya udah pas. Kita paste seperti ini. Loh bang, kok nggak jadi 2 kolom? Kenapa? Kok nggak dibuat text threaded aja seperti ini? Nah, kenapa nggak kayak gini? Tenang, kalau kayak gini itu nanti ribet. Gue punya cara lebih gampangnya. Jadi kita buat 1 kolom besar seperti ini. Kemudian teman-teman ke bagian objek. Ya, sambil si text frame-nya itu terseleksi. Objek, terus kemudian pilih text frame options. Nah, di bagian sini kita buat kolomnya jadi 2. Nah, dan gutternya jadi 3 sesuai dengan yang kita buat tadi kolom untuk si page-nya. Nah, jadi di sini dia walaupun text frame-nya 1, tapi kolomnya otomatis menjadi 2. Mantap bukan? Nah, lalu kita pilih header-nya, kemudian kita pilih paragraph style header yang udah kita buat. Nah, tadi kan seperti ini ya, header yang kita buat. Tapi kalau bisa dilihat sama teman-teman, dia itu nggak memanjang sepanjang kolomnya. Caranya gimana? Biar dia bisa memanjang sepanjang kolom 2 ini. Oke, caranya kita seleksi dulu headernya. Kita akan buat paragraph styles baru. Kita klik plus. Kita ganti namanya jadi header span. Karena kita akan menggunakan fitur yang namanya span. Kita ke bagian kiri sini, span columns, lalu di bagian paragraph layoutnya kita pilih aja span columns. Tada! Bisa dilihat langsung deh headernya akan memanjang sepanjang kolom yang kita buat. Kalau kolomnya ini ada 3, ini gue pakai Alt, kemudian klik 2 kali di text frame-nya, kemudian kolomnya kita buat jadi 3, dia akan memanjang sepanjang 3 kolom ini. Pencet W untuk melihat preview tanpa ada garis-garisan. Dan hasilnya seperti ini. Selanjutnya, kita akan membuat body copy yang bentuknya kayak quote atau pop-up di tengah-tengah seperti ini secara otomatis. Kita balik lagi ke dokumen kita. Kemudian kita duplicate aja teks ini sama menggunakan Alt, Shift, kemudian klik and drag. Lalu kita pilih teks yang ingin kita buat seperti tadi. Misalnya yang ini ya, kemudian kita buat paragraph styles baru. Kita buat di sini namanya misalnya body quote. Oke, kemudian basic karakter formatnya kita buat jadi italic. Lalu kemudian ke indents and spacingnya kita buat dia menjadi rata tengah, di tengah ya. Seperti ini. Lalu kita buat jarak antara teks atasnya dengan teks bawahnya. Biar ada jaraknya ya, biar nggak numpuk-numpuk karena kita akan ngasih garis. Jadi space afternya ini kita kasih plus aja. Ini bisa dikira-kira aja ya. Kemudian atau pencet shift sambil klik biar nambah 1 P. Oke, misalnya seperti ini. Nah, lalu kita tidak menggunakan paragraph rules. Paragraph rules juga bisa sih sebenarnya, tapi kita akan menggunakan paragraph border. Kita klik paragraph border, kita klik bordernya. Nah, maka akan ada kotak seperti ini. Ini gue okein dulu, gue zoom ya biar kelihatan. Oke, biar lebih enak ngelihatnya. Oke, body code-nya kita klik 2 kali karena kita akan edit. Di paragraph bordernya kita klik si tanda rantai ini karena kalau dia nyala kayak gini, kalau kita naikin satu bagian maka seluruh bagiannya itu akan naik juga. Kita nggak mau itu. Karena kita akan menghilangkan bagian kanan dan kirinya. Jadi left and right-nya kita buat 0. Oke, langsung ya. Udah ada garisnya seperti ini.
Kemudian warna apa ini? Warna garisnya kita buat black aja untuk contoh di sini. Offsetnya ini kita naikin sehingga dia ada jarak dari atas ke bawah. Nah, kayak gini ya. Terus kalau teman-teman lihat, loh kok ini di kanannya juga nambah gitu. Itu karena kita naikin juga sih bagian offset kiri dan kanannya. Kalau teman-teman nggak suka, ya sebenarnya bisa dikurangin aja gitu. Atau disesuaikan. Oke, seperti ini. Ini lebih oke. Kemudian kita ganti warnanya menjadi fuchsia. Tada! Nah, jadi deh quote-quotean kayak gini. Kalau teman-teman mau mengaplikasikan quote-quote ini ke teks yang lain, ya gampang. Tinggal seleksi teksnya, kemudian di paragraph styles teman-teman tinggal klik aja body quote. Mantap, langsung jadi ini karena ada spasinya ya. Oke, kalau kita hapus akan seperti ini. Tuh, langsung jadi quote-quotean. Ini juga nih, jadi quote. Body quote langsung ini ada plusnya, kita hapus aja. Gampang bukan? Oke, yang terakhir kita akan menggunakan grab ya. Jadi kita akan membuat grab styles yang dimana kalau ada kata killer dengan K-nya kapital itu akan berubah menjadi warna fuchsia dan bentuknya akan menjadi bold. Dan juga kita akan membuat kalau ada teks yang di dalam tanda kutip itu akan berwarna hijau dan juga menjadi italic. Mari kita ke dokumen kita yang baru tadi. Oke, kita buat text box baru di sini. Teman-teman juga sebenarnya isinya bisa copy dari yang sebelumnya. Kalau di sini gue punya teks yang baru ya. Biar ada kata killer dan tanda kutipnya tadi, ini kita paste. Oke, kemudian dia akan ada bawaan paragraph styles, kita delete. Kita ubah dia jadi body copy. Oke, yang pertama ini kita buat jadi header. Oke, header span juga boleh. Kemudian si teks bawahnya ini kita highlight dan kita akan buat paragraph styles baru. Namanya adalah body grab. Sebenarnya pakai body copy yang awal juga bisa sebenarnya, cuman biar kelihatan ya kita buat paragraph styles baru yaitu body grab. Kemudian kita ke grab style. Kita pilih new grab style. Nah, di sini kita pengen text killer itu menjadi warna fuchsia dan juga bentuknya bold. Kita akan apply karakternya dengan membuat karakter style baru. Kita tulis di sini killer. Oke, basic karakter formatnya akan menjadi bold di sini ya. Mana ini bold? Mana bold? Nah, ini bold. Kemudian di karakter colornya itu akan menjadi fuchsia. Oke, kita klik oke. Nah, kok belum ada? Nah, karena kita harus mengganti to text-nya di bawah ini. Ini untuk mengidentifikasi apa yang kita pengen ubah menjadi karakter styles yang ada di atas. Ini kita tulis saja killer. Kalau kita klik, tada, maka seluruh teks yang ada killernya itu akan menjadi fuchsia seperti ini. Dan si grab styles ini ya, dia tuh case sensitif yang artinya kalau kita ubah ini jadi K, dia tidak akan mengenali killer yang K-nya kapital. Jadi pastikan apa yang ingin kita apply karakter stylenya itu sesuai si huruf kapital enggaknya. Gue nggak tahu sih sebenarnya dia bisa menggunakan apa ini namanya spesial karakternya dia, tapi gue nggak begitu paham atau nggak begitu explore juga tentang si spesial karakternya ini. Nah, selanjutnya kita akan buat yang dimana kalau di dalam tanda kutip dia akan berwarna hijau dan juga italic. Maka kita akan buat grab style baru masih di dalam paragraph styles body grab. Kemudian kita pilih new grab style, apply stylesnya kita buat style baru di sini quote grab yang akan menjadi italic. Jadi di basic karakter formatnya kita buat dia jadi italic. Kemudian di bagian karakter colornya kita ubah jadi warna hijau. Nah, di bagian to text-nya ini agak spesial ya. Jadi kita pakai tanda kurung, tanda kutip, titik, plus, dan juga tanda tanya. Lalu tanda petik lagi. Tada! Nah, semua yang ada dalam tanda kurung ini ya, si kodenya tuh ini ya, itu akan berubah menjadi hijau dan juga italic. Mungkin ada yang bertanya, Bang, ini tuh tandanya apa? Nah, untuk tanda-tanda ini sebenarnya gue tuh kurang tahu juga ya karena cukup banyak. Kalau teman-teman lihat di bagian sini,
Jadi setiap karakter yang ada di sini, si titik plus tanda tanya itu mewakili suatu format tertentu. Contohnya misalnya di sini kita pilih wildcard any digit, maka dia akan ada kodenya garis miring, kemudian ada D gitu ya. Terus kemudian kalau kita pengen location beginning of word, itu tandanya lah garis miring kemudian kurang dari gitu ya. Nah di sini gue juga sebenarnya perlu belajar banyak dan teman-teman juga bisa mengeksplor lebih jauh lagi terkait ini, bisa coba-coba sehingga lebih tahu fungsinya ini sebenarnya apa gitu. Tapi ya untuk tutorial kali ini kita akan belajar ini dulu ya. Yang intinya kalau ini tuh seluruh teks yang ada di dalam tanda kurung itu akan berubah menjadi hijau dan juga italic sesuai dengan karakter styles yang kita buat. Jadi itu dia bermain-main dengan paragraf dan juga karakter styles. Gimana? Seru kan ternyata paragraf dan karakter styles ini? Kalau teman-teman masih penasaran apa aja sih yang bisa dibuat, teman-teman boleh dong tulis apa yang pengen dibuat di kolom komentar di bawah sini. Kalau teman-teman penasaran tentang tutorial Adobe InDesign lainnya, teman-teman bisa mengikuti playlist belajar Adobe InDesign di atas sini atau di link di deskripsi di bawah sini. Segitu aja, saya Kemlar Killer dan sampai jumpa di video belajar Adobe InDesign lainnya. Dadah! Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Gue mau ngasih tahu bahwa Killer membuka fitur membership untuk teman-teman yang ingin mendukung lebih Killer dengan menjadi member. Saat ini ada dua penawaran, yaitu pembelajar Rp10.000 dan pengen pro Rp50.000. Dan ini adalah langkah awal untuk membership Killer. Dengan menjadi member, teman-teman dapat mengakses atau menonton duluan video-video Killer yang akan tayang untuk umum. Dan tentunya akan ada benefit-benefit lainnya. Kalau kalian tertarik, kalian bisa klik tombol join atau bergabung di sebelah tombol subscribe. Terima kasih.